Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa kembali pada renungan harian Embun Pagi hari ini. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menuntun menguatkan kita untuk menjalani setiap hari-hari kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Yosua 1 ayat 13. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Ingot madung didoksi Musa na posoni Tuhan ido Tuhamu, anggotano na dia bicara ni batang aik Jordanon, na giok lehenon ni Tuhan de batamu nudu dihamu, bain tanomu sendiri." Dalam bahasa Indonesia, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, setelah estafet dari Musa kepada Joshua, maka mereka mulai memasuki tanah perjanjian itu. Dan ketika di dalam tanah perjanjian, sesungguhnya ada keraguan bagi umat Israel pada saat itu, karena mereka menjadi ragu. Ada banyaknya orang yang akan menyerang mereka. Ada orang yang sudah tinggal di tempat itu dan memungkinkan akan menjadi menghalangi akan rencana menduduki tanah perjanjian. Namun pada saat itu Joshua mengingatkan kembali akan sabda Allah dalam kehidupan mereka, bahwa ketika mereka menduduki tanah itu bukan karena keinginan mereka sendiri, bukan oleh karena kehendak sendiri, namun oleh karena Tuhan sudah menjanjikan. Memang ketika Tuhan menjanjikan, tidak secara otomatis diberikan begitu saja, namun ada sebuah proses, ada sebuah perjuangan yang harus mereka tempuh dan lewati. Mereka harus melewati gurun pasir, mereka harus memasuki kepada tanah yang penuh dengan orang-orang yang sudah berkuasa di sana. Namun ada satu hal yang harus diingat, bahwa mereka hidup di dalam firman Allah. Oleh karena itu, ketika di dalam firman Allah, yang pasti Allah akan menyertai, Allah akan melindungi, dan Allah yang menjanjikan pasti akan memenuhi segala janji yang sudah dinyatakan. Dengan demikian, ada keteguhan dalam hati mereka untuk tetap melakukan dan percaya kepada Allah terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan kali ini, kita diingatkan bahwa janji penyertaan Tuhan selalu dan ada di dalam kehidupan kita. Janji penyertaan Tuhan selalu Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kita perlu untuk berpegang teguh kepada janji itu, mengingat segala apa yang dinyatakan oleh Allah akan janji yang sudah dinyatakannya, sehingga dengan demikian kita menjadi tetap beriman di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Saat ini adalah hari-hari akan terakhir di tahun 2022. Kita sudah memasuki tanggal 28, yang pasti ada beberapa hari lagi yang harus kita lewati. Namun ada sebuah iman yang harus kita yakini. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, dan Tuhanlah yang menyertai, membimbing, dan menguatkan kita untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, biarlah firman ini menjadi menguatkan kita, meneguhkan kita untuk selalu berjalan bersama Tuhan di dalam langkah-langkah kehidupan yang kita jalani. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami untuk selalu berjalan dalam terang Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam melangkah hidup kami di sisa 2022 ini. Biarlah Tuhan yang menjauhkan kami dari mara bahaya, memberikan jaminan bahwa kami akan beserta dengan Tuhan di dalam menempuh janji-janji yang Tuhan nyatakan bagi orang percaya. Biarlah firman-Mu menjadi tetap berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.